Monggo Pak Eko. Oke, terima kasih. Saya mohon Bapak Ibu untuk menonaktifkan mic-nya sama speakernya dulu. Speaker sama mic di handphonenya tolong dinonaktifkan dulu biar tidak terjadi feedback. Yang gambar mic itu dicentang silang dulu biar tidak feedback. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Dempet, Bapak Degratus Purnomo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, baik yang WFH maupun yang WFO, semoga selalu dalam keadaan sehat dan memiliki imun yang tinggi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Guru untuk Guru, yaitu program tentang sharing ilmu atau berbagi ilmu yang diinisiasi oleh Pak Ahmad Faidani kemarin. Salawat serta salam kita aturkan, kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita nanti syafaatnya dari dunia hingga akhirat nanti. Bapak dan Ibu Guru, kali ini narasumber untuk program Guru untuk Guru yang pertama ini adalah Bu Asti Fitrianti, SPD GR, dengan Pak Winu Purwoputranto, SPD. Yang mana kedua beliau ini sudah memiliki kompetensi yang hebat dalam masalah IT, sehingga bisa kita tiru ilmunya. Untuk Bu Asti nanti akan menjelaskan tentang Bandicam. Bandicam itu teknik merekam layar yang ada di laptop atau PC, nanti kita share ke anak. Sedangkan Pak Winu nanti akan mengenalkan program namanya Screencastify. Screencastify juga hampir mirip dengan teknik rekam layar. Nah, nanti secara teknis sendiri akan Bu Asti sama Pak Winu menjelaskan secara lebih lanjut. Untuk mempersingkat waktu, silakan Bu Asti terlebih dahulu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sinyalmu kok. Bu Asti, monggo. Ya bisa. Enggak. Udah. Kamu buka dia berapa ya? Tapi yang buka apa? Orang. Tadi open terus. Berarti error koneksinya. Sama, gue bukan error, itu aja. Jelek itu. Coba pakai nganu kan. Pakai di aku wae nggawa iki kok. Nggawa HP. Mohon bisa tunggu untuk Bapak Ibu karena koneksinya komputernya Bu Asti error. Mantau. Dia buka WA. Kita ke follow sih. Google Chrome. Itu belum. Bilang ke bawah itu Google Chrome itu bawahnya. Arah sana Pak. Ini kan bawah tinggi. Ya, tinggi bawah. Bawah lagi Pak. Google Chrome itu ke bawah. Nah, sebelah S. Nah itu klik. Itu dia kasih yang dulu di X loh. Nah, sudah tahu ya. MSN itu yang X lah. Bisa. Buka WA Max. Masih loading enggak? Ya silakan. Monggo. Tapi ning kene kan rono beda. Kok udah pakai PowerPoint?
Ayo terus cukup aja. Kalau cukup bangunan aku misalnya kayak gini. Alamatnya boleh enggak? Ini nggak punya nih ya, kota selesai ya. Terima kasih Pak Bambang, mohon maaf atas ketidaknyamanan. Pakai mic enggak? Mana? Ya ora usah langsung Nggak usah, bae. langsung aja. Tapi yang karo ngene-ngene lho. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Purnomo selaku Kepala SMA Negeri 1 Dempet. Yang saya hormati pula Ibu dan Bapak Guru SMA Negeri 1 Dempet. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan ini dalam suatu program yang bernama Guru untuk Guru, yang mana saya diberikan kesempatan untuk presentasi atau sharing mengenai tutorial pembelajaran rekam layar. Nah, yang mana kita bisa membuat aplikasi ini untuk membuat suatu media pembelajaran dalam PJJ. Baik, akan saya tampilkan bahan presentasi saya. Pak Bambang bisa minta tolong. Saya mau menampilkan ini kok tidak muncul PowerPoint-nya. Wes besar belum? Belum. Nah, mouse-nya di jendelanya kenapa tidak muncul? Kegiatan SMA Dempet Hebat ini bernama Guru untuk Guru. Dan mungkin sebelumnya saya minta maaf yang
banyak jika nanti akan mungkin muncul banyak kekurangannya, karena saya pun juga masih dalam tahap belajar. Kemudian dalam situasi nyaman, dalam ketidaknyamanan yang kita rasakan kurang lebih selama 10 hingga 11 bulan ini, kita dituntut oleh pemerintah mengharuskan kita mampu memberikan suatu pembelajaran yang bermakna untuk anak didik kita. Namun kenyataannya selama ini kita menemukan sekali banyak hambatan yang khususnya yang dialami oleh guru itu sendiri, dan juga siswa juga pasti mengalami banyak hambatan dengan adanya pembelajaran jarak jauh. Nah, salah satu tantangan dalam PJJ ini yang saya ambil, saya agak tergelitik dengan ini, membuat video pembelajaran hasil buatan guru sendiri. Jadi suatu tantangan besar jika guru itu bisa membuat video pembelajaran buatan sendiri. Nah, seperti halnya kita tahu banyak tersedia video pembelajaran yang ada di channel YouTube yang begitu banyak praktisi dari pendidikan, baik dari guru maupun dosen, itu membuat banyak sekali model pembelajaran daring yang bisa kita nikmati. Akan tetapi terkadang di dalam channel itu tidak sesuai dengan skenario yang kita inginkan ketika kita belajar, baik dalam kompleksitas materi atau terlalu sederhananya materi, dan juga yang lebih penting adalah mungkin tidak sesuai dengan kemampuan awal dari peserta didik kita sendiri. Nah, alangkah baiknya jika pada kesempatan ini ibu bapak semuanya nanti bisa mengaplikasikan program ini sehingga nanti bisa membentuk suatu video pembelajaran sendiri. Gimana teman? Sini jangan di sini. Kita lanjutkan, guys. Nah, beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan yaitu aplikasi perekam layar yang banyak tersedia dalam dunia maya. Di sini salah satunya ada Camtasia, Screen Recorder, Bandicam, Filmora, Tinitex, kemudian dan lain sebagainya. Nah, itu dan masih banyak lagi yang bisa kita pakai aplikasi perekam layar. Namun pada kesempatan ini saya akan mengangkat satu di antaranya, yaitu yang aplikasi Bandicam. Nah, kenapa Bandicam? Karena program ini merupakan program salah satu perekam layar yang paling ringan untuk Windows dengan kualitas tinggi. Jadi kita PC atau komputer kita mudah menerima ini dan tidak memberatkan. Kemudian yang kedua, dapat menyimpan video dalam bentuk AVI atau MP4 sehingga hasilnya nanti langsung bisa upload ke channel YouTube ibu bapak masing-masing. Kemudian dapat merekam area tertentu atau keseluruhan laptop. Jadi kita bisa batasi area yang kita rekam. Kemudian dapat menambahkan overlay webcam ke video, di mana kita dapat merekam diri sendiri saat kita rekam. Nah, ini poin yang penting ya, karena ketika kita bisa menampilkan figur kita di hadapan para siswa kita, nah di situ nanti mereka dapat merasakan kehadiran kita di sana. Kemudian, nah durasi maksimalnya hanya 10 menit. Kalau bisa dikatakan ini merupakan satu kelemahan dari Bandicam itu sendiri, karena hanya mampu menayangkan dengan durasi 10 menit. Namun demikian, untuk durasi 10 menit ini kalau menurut saya pakai mic aja piye. Ya, halo. Saya mencoba memakai mic supaya lebih terdengar. Jadi
saya lanjutkan untuk salah satu kelemahan dari Bandicam ini adalah durasinya yang hanya 10 menit. Namun demikian kalau nggak dengar, Pak Bambang nggak dengar Pak Bambang. Yeah. Durasi maksimalnya 10 menit ya Bapak Ibu. Tetapi saya pikir dengan durasi 10 menit saja itu kita bisa membuat suatu video pembelajaran yang tidak terlalu singkat dan juga tidak terlalu lama, sehingga akan membuat siswa tidak cepat merasa bosan. Kemudian langkah-langkah yang perlu kita lakukan, yang pertama yaitu download dan install aplikasi Bandicam. Yang kedua, memasang aplikasi Bandicam. Yang ketiga, menyiapkan bahan presentasi. Kemudian men-setting Bandicam-nya, melakukan proses perekaman. Dan yang terakhir adalah menyimpan file. Nah, langkah yang pertama adalah kita download dan install Bandicam-nya. Langkahnya kita buka jendela browser, kemudian kita ketik Bandicam. Nah, di sini akan muncul yang pertama, yang paling atas kita klik ya, screen recorder download base screen Bandicam. Kita klik, nah nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita klik yang bagian biru download Bandicam. Kita tunggu sampai proses download filenya selesai. Nah, setelah proses download selesai, nanti baru kita pasang pada layar, pada PC atau laptop kita. Nah, biasanya ketika memasang nanti kita klik, nanti kita akan disuruh memilih bahasa yang kita gunakan nanti apa. Nah, kita pilih aja yang familiar, kita gunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita oke, kemudian kita lanjut, kita agree, kita setujui, lanjut sampai terakhir finish. Nah, setelah finish berarti nanti akan muncul layar Bandicam seperti ini. Nah, berarti nanti langsung bisa kita gunakan. Nah, kemudian langkah selanjutnya menyiapkan bahan presentasi. Presentasi ini sifatnya bebas, sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Kita bisa menggunakan Word, PowerPoint, Whiteboard, ataupun juga kita bisa menggunakan layar dari Windows komputer kita sendiri untuk menuliskan sesuatu di situ juga bisa. Kemudian setelah kita siapkan, kita setting Bandicam-nya. Nah, untuk men-setting Bandicam minimal ada 4 yang perlu kita setting. Yang pertama adalah kita pilih mode screen recording-nya. Jadi mode tampilan layarnya. Nah, di sini di sudut kiri atas yang berwarna biru, di sini ada 4 mode yang bisa kita pilih. Untuk yang bagian atas select recording area, di sini berarti kita akan memilih area tertentu saja. Kemudian yang kedua, mode yang kedua rectangle on screen. Nah, di sini nanti kita bisa pilih resolusinya nanti sesuai dengan yang kita inginkan. Atau mode yang ketiga adalah full screen, jadi mode keseluruhan layar, dan ini yang biasanya saya pakai biar terlihat semuanya dengan jelas. Kemudian atau Bapak Ibu juga bisa memilih mode yang keempat, yaitu around mouse, jadi daerah di sekitar mouse aja yang akan kita tampilkan. Nah, kemudian setting yang kedua yaitu kita setting mouse-nya. Kita ingin menampilkan unsur tambahan tampilan mouse yang kita inginkan. Kalau di sini biasanya saya klik di sini yang bagian biru ini, add mouse highlight effect. Kemudian di sini saya pilih warnanya kuning. Ini berarti nanti ketika kita menggerakkan mouse-nya, nanti di situ akan muncul seperti cahaya berwarna kuning, ya. Jadi untuk memperjelas tambahan presentasi kita aja. Setting yang ketiga adalah kita setting speakersnya. Jadi kita klik sound, kemudian di sini kita klik microphone, kemudian volumenya kita buat 100% biar nanti hasil yang dihasilkan nanti dari videonya bisa maksimal. Kemudian yang keempat adalah kita setting add webcam overlay. Nah, ini add webcam overlay ini kita klik webcamnya, kemudian advance di sini kita klik. Nah, di sini nanti akan ada pilihan, nanti gambar diri kita akan kita munculkan di bagian mana, apakah kanan bawah, kiri bawah,
kanan atas, kiri atas, atau di tengah. Kemudian ukuran besar kecilnya bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Lalu kita oke. Nah, setelah kita setting, langsung kita akan segera melakukan perekaman. Kita pilih record, dan di sini tombol yang berwarna merah ini kita klik, kemudian kita buka jendela presentasi kita dan lakukan presentasinya sesuai dengan skenario yang kita inginkan. Kemudian kalau ingin mengakhiri dari presentasi ini, mungkin Bapak Ibu bisa mencet tombol F12. Nah, secara otomatis proses perekaman akan kita hentikan, kemudian file akan otomatis tersimpan. Nah, bagaimana kita melihat file yang kita simpan? Secara otomatis akan tersimpan di Windows Explorer. Nah, kita klik Windows Explorer, lalu klik dokumen. Nah, di sini nanti kita akan menemukan folder Bandicam ini. Kita klik aja, nanti sudah otomatis terekam di situ. Nah, dari file itu nanti langsung bisa teruskan kita upload ke channel YouTube Bapak Ibu masing-masing. Untuk selanjutnya bisa di-share ke Classroom. Nah, mungkin itu tadi paparan dari rekam layar Bandicam yang saya buat. Nah, akan saya tampilkan pula contoh cuplikan dari, sebentar ini jaringannya agak error. Keluar sendiri. Jaringannya nyata. Mohon maaf, ini jaringannya agak error, jadi mohon maaf sekali atas ketidaknyamanan ini. Nah, sekarang coba Pak Bambang, saya akan menampilkan cuplikan dari rekam screen recorder yang sudah saya siapkan di sini ya. Nah, kedengeran nggak? Udah ini, tapi ini jalan nih Pak Bambang, sini toh. Ini. Udah ya. Yang mana? Nggak bisa. Nggak muncul ya? Tidak, no. Jadi tidak muncul ya. Enggak, ini aja malah bagus kok. Ini gambar Tidak yang muncul. ini. Jadi mungkin nanti Gambarnya Bu Asih aja yang tadi bisa enggak? bisa saya presentasikan di lain waktu. Jadi salah satu keuntungan rekam layar ini adalah selain kita bisa mempresentasikan skenario mengajar kita untuk anak didik kita, kemudian di situ nanti kita bisa menambahkan suatu penjelas, kita bisa kotai atau kita bisa kasih stabilo sehingga akan mengarahkan kontak mata siswa ke dalam presentasi kita. Dan yang paling penting adalah di situ kita bisa muncul di layar presentasi kita. Jadi kehadiran guru itu bisa dirasakan langsung oleh siswanya. Nah, mungkin
Mungkin ini sekilas dari presentasi, walaupun hanya sebatas PPT yang bisa saya share. Tadi saya sudah mencoba men-share hasil videonya tetapi tidak muncul. Namun jika ibu bapak menginginkan tutorial secara langsung, nanti insya Allah tim kami dan beberapa bapak ibu guru di sini mungkin banyak yang sudah bisa, nanti bisa saling membantu. Nah, guru mulia dengan berkarya. Nah, salah satu karya yang bisa kita tampilkan adalah dengan membuat video pembelajaran sendiri. Karena seorang guru mungkin bisa merasa bangga karena kita bisa membuat video kita untuk anak didik kita. Dan sebaliknya, anak didik kita pun juga mungkin merasa bangga karena gurunya yang membuat sendiri videonya. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangannya karena manusia tempatnya salah, namun manusia harus tetap belajar. Dan waktu saya berikan kembali untuk Pak Bambang, tetap sehat dan semangat berkarya kagem Ibu Bapak Sedoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anu. Koneksi jaringan. Selamat Pak Profesor. Jaringan. Aduh. Orang sate kontak kalau mulai telat ini. Ini telat yang bingung. Ini kontak karena telat menunjukkan. Baik, sekarang gilirannya Pak Winu. Silakan Pak Winu, narasumber kedua untuk mempresentasikan ilmunya, membagi ilmunya ke teman-teman. Monggo Pak Winu. Nanti kalau teman-teman Mbak Sinta Kultura nanti pasti kemudian guru Ini negara harusnya ngene iki pemanajemen aplikasi ya. Ojo ning dari Nanti kalau terpaksa orang kartu ya Mbak, apa ngalah sendiri ya.
Iku ning dhuwur kokak, ning dhuwur Ini loh, nah jaringan ini. Ya. Kan ini jaringan ada terputus. Jadi harus nyala. Saya penggunaannya akan mungkin berapa? Kalau bisa nih, jangan nengok. Harap dari. Untuk kembali presentasi di mau kan aku langsung buka iki. Langsung bikin presentasi di sini. Ya buka ngerti Pak Juno. Mari kan dulu. Broton kan ana loro sing bisa iya. Ndelok titik. Nah, begitu Bapak Ibu, tadi ada video dari pembelajaran saya kemarin. Saya mencoba menggunakan Screencastify. Teknisnya begini, dari tugas soal saya foto, kemudian saya share di grup WA kelas, kemudian grup itu Terus pilih salah satu. Mereka menggunakan Screencastify, muncul tampilan wajah Bapak Ibu guru nanti di sana, kemudian bisa mengedit atau menuliskan jawaban di layar sehingga Anda bisa langsung melihat jawaban dari soal yang kita bahas, sehingga menurut saya akan lebih mudah. Nah, berikutnya akan saya share juga kepada Bapak Ibu semua tentang instalasi Screencastify. Ini Bapak Ibu guru, langsung saja. Kita tidak usah
Ada cukup menggunakan ada sumber cilik putih HP itu ini berarti ya putih juga yang ngaruh aku lagi datang ke sini takut gini kan dia jenengan tak Pak Wino dulu deh lah ini hanya durasinya maksimal 5 menit Bapak ya. Jadi memang terkendala di durasi waktu, tetapi tidak mengurangi kualitas gambar dan lain sebagainya. Saya kalau ada satu soal dua soal, misalkan saya bahas kalau dalam menit, ya nanti ada semacam ketika waktunya mulai mendekati limit, ada pengingatnya sehingga Bapak Ibu bisa benar-benar untuk menyelesaikan recording video tersebut, ya. Berikutnya, ini langkah-langkah selanjutnya. Bapak Ibu cukup membuka kamera awal logo, kemudian ada titik 3 yang ada di kanan atas, kemudian pilih more tool, kemudian ada klik extension. Iya, tapi Bapak dengan maka akan muncul tanda di layar ada tertulis add to Chrome. Maka add to Chrome itu Bapak Ibu klik dan akan muncul tanda seperti ini. Jika Bapak Ibu ulangi Anda lihat di sebelah kanan atas apa itu artinya Screencast device sudah mulai terinstalasi di komputer Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah Bapak Ibu akan memperoleh pemerintahan.
Kita langsung kunci musik. Kita ngambil kunci musik. Kunci Musik. Pak Usop yang kunci duit kan. baik, sudah Pak Winu. Oke. Terima kasih Pak Winu atas penjelasannya. Oke, terima kasih Pak Winu atas penjelasannya, atas ilmunya. Bapak Ibu, nanti daftar hadir online-nya akan saya share di WhatsApp grup SMA. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal tanda tangan di WhatsApp grup SMA. Nanti akan saya kasih linknya untuk daftar hadir online-nya sebagai bukti bahwa kegiatan guru untuk guru sudah berjalan dengan baik. Semoga kegiatan guru untuk guru ini tetap berlanjut untuk kedepannya Bapak Ibu, sehingga ilmu yang kita terima dari Bapak Ibu guru sesama rekan kerja bisa kita manfaatkan dan bisa kita aplikasikan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengajar ke anak-anak. Mungkin itu dulu Bapak Ibu, terima kasih penjelasannya, terima kasih atensinya. Saya akhiri dulu, semoga tetap dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang.